Siapa namamu siapa? Azhari. Azhari siapa? Azhari. Azhari siapa? Ya Azhari itu memang sama saya. Pelarian Asari, pemilik pondok pesantren Dolo Kusumo Pati, Jawa Tengah yang diduga melecehkan lebih dari 50 santriwati kini berakhir. Setelah mangkir dari panggilan polisi sejak tanggal 4 Mei dan menjadi buronan, akhirnya ia ditangkap. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap di Wonogiri setelah sempat melarikan diri ke Kudus, Bogor, Jakarta hingga Surakarta. Polisi mengungkap bahwa tersangka diduga mencabuli seorang korbannya dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 10 kali. Sementara modusnya pelaku mendoktrin korban harus patuh pada guru agar bisa menyerap ilmu. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Dan adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Sebelumnya diketahui jika pondok pesantren yang diasuh tersangka didemo oleh warga pada Sabtu 2 Mei 2026 lantaran meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui puluhan santri ponpes yang diasuh pelaku mengaku menjadi korban pencabulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selidiki penyebab kebakaran, polisi gelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dalam akibat peristiwa ini, Hairul Saleh meninggal dunia, diduga terjebak di lantai 4 rumah yang menjadi titik terjadinya kebakaran. Polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh. Proses olah TKP berlangsung tertutup. Polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa 3 saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di area ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, Hairul Saleh tidak sendiri, korban bersama dengan 3 asisten rumah tangganya di lantai 4. Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Kondisi yang terbakar berapa persen, Pak? Sementara 80-an lah ya, atas ya, lihat di atas ya, atas ruang kerja beliau ya. 80% lah. Ya, di ruang kerja beliau kalau bawah. Sebelumnya peristiwa kebakaran melanda rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus sindikat perjokian seleksi nasional berdasarkan tes ujian tulis berbasis komputer atau SNBT UTBK. Sindikat ini diduga sudah beroperasi sejak 2017 dengan jaringan lintas daerah. 14 orang diamankan, 3 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Inilah 14 tersangka sindikat joki SNBT UTBK yang digelandang masuk ke Mako Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan pengawas saat pelaksanaan UTBK SNBT pada 21 April 2026 di Universitas Negeri Surabaya. Pengawas mencurigai seorang peserta menemukan kesamaan foto dengan data ujian tahun 2025. Saat pemeriksaan lanjutan terhadap kartu tanda peserta dan ijazah SMA menemukan ketidaksesuaian pada foto dalam dokumen administrasi. Kemudian pihak BP3 mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi ijazah tersebut ke SMA di mana ijazah diterbitkan. Hasilnya ternyata bahwa untuk identitasnya betul seluruhnya, kecuali fotonya. Jadi fotonya ternyata berbeda.
Hasil interogasi pihak kepolisian dari 14 tersangka sindikat perjokian yang ditahan, 3 diantaranya seorang dokter aktif yang berpraktek di luar kota Surabaya. Para pelaku berbagi peran, mulai dari pemberi order, klien, hingga pihak-pihak yang bertugas sebagai pemalsu identitas seperti KTP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya rumah mewah 4 lantai yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Dalam peristiwa ini, pemilik rumah sekaligus anggota BPK Hairul Saleh meninggal dunia. Ya pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM di jalur lintas Sumatera, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Penyelidikan dilakukan guna mengungkap penyebab pasti insiden tragis yang menewaskan 16 korban. Dah bisa lagi Pak, dah terkejar lagi itu. Tim lapor Polda Sumsel dan petugas Satlantas Polres Musirawas Utara menggelar olah tempat kejadian perkara lokasi kecelakaan maut di Jalinsum, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Petugas memeriksa sejumlah titik tabrakan bekas rem hingga posisi akhir kedua kendaraan. Polisi juga menyita sejumlah sampel dari hasil olah TKP. Kernet bus ALS yang selamat turut hadir di lokasi kejadian dan memberikan keterangan kepada polisi terkait detik-detik sebelum kecelakaan terjadi. Dari hasil penyidikan awal, sopir bus yang diduga kelelahan menghindari jalan berlubang hingga masuk ke jalur berlawanan. Namun naas dari arah berlawanan melaju truk tangki BBM. Tabrakan pun tak terhindarkan. Benturan keras memicu kebakaran hebat hingga menghanguskan bus dan truk tangki beserta sejumlah korban di dalamnya. Yang terjadi kecelakaan, dari pemeriksaan kami mengambil dua bungkus arang bekas kebakaran, kemudian 1 botol cairan, kemudian 1 botol cairan tersebut kami ambil dari truk tangki, kemudian kalau batuk abuan dari bis, berikut swab dan juga cek fisik. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam aliansi masyarakat pecinta Polri menggeruduk gedung DPR RI Jakarta Kamis siang tadi. Masa mendesak Komisi 3 DPR segera menggelar rapat dengan pendapat umum terkait dugaan kriminalisasi terhadap warga bernama Rahmadi. DPR juga diminta untuk menelusuri dugaan rekayasa hukum serta memanggil pihak kepolisian dan jaksa yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain di parlemen, masa juga mendatangi Mabes Polri untuk mendukung Kapolri meninjau ulang kasus ini. Masa menuntut sanksi tegas bagi oknum anggota yang diduga melakukan kriminalisasi dan mencoreng citra institusi kepolisian. Terkait persoalan penting yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yakni skandal kasus Kompol DK, seorang perwira polisi Polda Sumatera Utara yang hari ini kami nilai telah mencoreng nama baik institusi Polri. Aksi kami hari ini adalah merupakan wujud kepedulian dan kecintaan kami terhadap Polri.